Kehidupan hubungan antara suami istri atau kekasih atau pacar dalam kehidupan antara dua manusia yang lain jenis, yaitu antara wanita dan pria. Dalam kehidupan ada yang namanya ajaran agama Buddha. Semua kehidupan melibatkan penderitaan, tetapi pada tingkat yang dalam. Tak ada yang namanya diri. Jika menyadari itu, manusia akan dapat mencapai pencerahan. Di sini juga kita sebagai manusia harus percaya bahwa kerusakan manusia yang dilakukan pada orang lain sebenarnya adalah bahaya. Dalam bahasa Inggrisnya dangerous, yaitu yang ditimbulkan oleh siapa? Ditimbulkan oleh kita diri sendiri. Untuk menghadapi suatu solusi, melepaskan dari penderitaan, kita harus gimana? Dalam melepaskan dari penderitaan, kita harus berbuat baik, berdoa, rajin sembahyang, tidak syirik dan tidak dengki. Itu cara melepaskan penderitaan. Bahaya yang ditimbulkan oleh diri sendiri adalah karena kita terlalu egois, terlalu sombong. Di sini kita harus menghilangkan kesombongan kita. Karena hidup ini adalah penderitaan. Hidup ini orang bisa menderita. Kenapa? Karena orang bisa menderita karena terlalu banyak keinginan. Yaitu keinginan mau beli ini, beli itu. Coba Anda pikir, dahulukan kebutuhan, baru keinginan Anda, baru Anda bisa hidup bahagia. Penderitaan bisa lenyap kalau keinginan dilenyapkan juga. Tapi dalam kehidupan ini emang agak susah, karena keinginan ini adalah gengsi seseorang. Gengsi seseorang, uang yang ada untuk misalkan bayaran sekolah, tetapi dipakai untuk beli apa yang tidak diperlukan. Contohnya, beli makanan yang banyak. Akhirnya waktunya bayaran sekolah, akhirnya yang ada tidak kebayar. Akhirnya yang ada otak pusing, jadi menderita. Maka dalam hidup itu carilah kebenaran abadi. Dan ingat, kita akan bahas sampai di mana hubungan yang baik antara pasangan hidup dan masa pacaran dalam pria dan wanita. Anda harus ingat satu hal. Dalam kehidupan pasangan, jati diri seseorang tidak akan pernah bisa diubah. Itu Anda sebagai pasangan hidup harus menerima. Misalkan tujuan suami istri, menerima apa adanya. Jadi kalau tidak bisa menerima apa adanya, yang ada rumah tangga ribut terus, pasangan ribut terus. Karena di sini karakter dua yang berbeda disatukan. Dan ingat, dalam memilih pasangan hidup atau pacaran, ada yang namanya, yaitu pepatah mengatakan, jangan pernah menikahi orang yang tidak Anda sukai atau tidak merasakan kebahagiaan saat bersamanya. Hal ini bisa memicu bencana di diri Anda sendiri. Jadi kita sudah dibilangkan, jangan menikahi orang yang tidak kita sukai, dan saat bersamanya kita menderita. Lebih baik kita tak usah memaksa kehendak. Di dunia ini banyak yang memaksa kehendak. Orang sudah punya laki masih dimauin. Nah, terus mau memiliki yang ada, ini akan menderita dalam hidupnya. Siapa yang menderita? Diri sendiri. Karena siapa?
ulah perbuatan kita sendiri. Yang disebut itu karma. Apa yang kita buat, kita yang tanggung jawab. Itu nanti urusannya sama Tuhan. Jadi dalam kehidupan, saya di sini mungkin banyak rumah tangga yang bertengkar karena menyalahkan seorang istri. Jadi istri yang baik itu yaitu istri yang bisa penuhi kebutuhan suaminya. Di sini tanpa menyulitkan kebutuhan Anda sendiri. Jadi dalam hidup itu kebutuhan suami harus Anda penuhi, tapi kebutuhan Anda juga harus dipenuhi, baru bisa bahagia rumah tangga. Terus istri harus jadilah sahabat terbaik suami Anda. Anggap aja sahabat Anda, karena Anda tiap hari bertemu. Anggap aja sahabat akrab Anda, agar supaya hidup bahagia. Ciptakan dong kalau seorang istri mimpi. Batasi diri Anda dalam hal dan kebiasaan yang sudah tertanam waktu Anda dari kecil, masih perawan, masih apa. Ini kebiasaan, hanya ini batasi karena Anda sudah mempunyai suami. Terus kalau ada salah, ungkapkanlah. Jangan salahkan terus suami Anda. Karena kalau Anda menyalahkan suami Anda terus, mereka tidak akan bisa bekerja. Ya, ada otak suami pusing, marah-marah, akhirnya bisa timbul pertengkaran setiap hari, bisa bercerai. Ingat dalam hidup ini, dan ingat tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Jika Anda mengharapkan selalu bersama suami dan 100% hidup Anda mustahil bahagia. Kalau Anda sudah menikah, itu pilihan hidup Anda. Jadi cintailah suami Anda apa adanya, maka pasti ia mencintai Anda. Dan Anda dalam hubungan suami istri atau pasangan, Anda harus sadar kalau sudah punya anak. Karena kalau sudah punya anak, itu tidak ada lagi yang menjadi, saya kasih contoh, jadi siapa yang berkuasa untuk anak. Nah, seperti Anda tidak boleh seperti penjahat baik dan penjahat buruk. Itu tak ada yang berperan. Harusnya berperan berdua-dua. Itulah kehidupan Anda. Maka di dunia ini suami juga ini harus mengerti akan perasaan seorang istrinya. Jika istri memasak di rumah, Anda tidak memakannya, pasti istri ngamuk. Ini adalah harus hormati, bukan ditakutin istri, dihormati karena dia saking sayangnya sama kita. Di telepon kita jangan marah-marah, mungkin dia khawatir akan tentang kita. Jadi Anda harus berpikir thinking positif, berpikir positif bahwa hidup berpasangan atau suami istri ada ini dua karakter yang berbeda. Saya akan membilangkan untuk para suami yang punya istri, ingat bahwa wanita diciptakan di bagian atasnya terdapat tulang rusuk yang bengkok. Jadi mereka tidak bisa dikerasin. Kalau sudah patah, wanita ini gawat. Mereka tidak akan kenal takut dan mereka akan bablas aja apapun bentuknya. Maka dari itu, bila Anda seorang suami baik, pelan-pelanlah, dirawatlah seperti kembang. Karena jangan sampai patah. Dia akan tumbuh lagi. Tidak bisa dikerasin seorang wanita dalam hidup ini. Hubungan yang baik adalah itu Anda sebelum menikah, sebelum Anda berpacaran, komitmen dulu dan kejujuran yang dipakai dalam hidup Anda. Semoga suami istri, pasangan hidup agar bahagia
di kemudian dan Anda mempunyai anak agar harmonis kehidupan di dunia ini. Terima kasih.